Salam, ya selamat pagi buat semuanya. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ingat ya, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun melalui live streaming, kita tidak sedang menonton YouTube, tapi kita sedang beribadah kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya bersyukur Tuhan memberikan kesempatan lewat layanan di pagi hari ini. Dan kita akan sama-sama belajar. Dalam hidup kita ini banyak hal yang terjadi. Pastinya kita setuju bahwa tidak ada seorang pun yang hidupnya selalu mudah. Dan tidak ada seorang pun yang hidupnya selalu susah. Kedua-duanya itu datang, bisa dikatakan silih berganti. Nah, tapi saya bersyukur bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan satu kemampuan, kesanggupan untuk senantiasa melihat hidup ini penuh dengan penyertaan Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur. Nah, kalau kita melihat gambar ini ya. Nah, ini saya paling senang ya. Masih pagi, kebul-kebul begitu ya. Ini dikasih tahu, tempe, sambal terasi, aduh luar biasa. Enak ya. Iya, nasi kalau masih begini, masih anget gini enak. Tapi kata ya orang-orang yang mengerti gizi katanya kadar gulanya lebih tinggi. Iya, tapi saya percaya mereka sudah belajar. Satu malam waktu istri saya sudah tidur, saya ke dapur, saya lihat rice cookernya kosong, waduh. Pagi besok mesti sarapan agak pagi karena anak sudah sekolah kan sekarang. Malam saya cuci beras, kemudian saya kasih masuk dalam rice cooker. Nah, kemudian saya tambah air, ya sesuai takaran. Saya tutup, lalu saya tidur. Nah, pagi-pagi waktu semua bangun anak-anak siap sekolah, dibuka rice cookernya. Tiba nasinya enggak mateng. Kenapa? Karena lupa nurunkan dari warm ke cook. Iya, lupa menurunkan dari menghangatkan ke memasak. Nah, dalam hidup itu kita seringkali melihat ujungnya, kita melihat hasilnya. Nasi kemepul-kemepul enak dimakan. Tapi kita lupa ada satu proses yang mesti berjalan. Air mesti dimasak hingga mendidih, maka beras menjadi empuk, kemudian beras tersebut akan menjadi matang. Nah, itu namanya proses. Tapi seringkali dalam hidup, ketika kita melihat orang sukses, kita melihat betapa enaknya hidup orang tersebut. Ketika kita melihat Apriani Rahayu dan Gracia Poli mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 yang dilaksanakan 2021, kita pikir waktu mereka melompat dan menangis, cek gembengi sih wong iki. Padahal prosesnya panjang sekali dan membutuhkan latihan yang begitu berat. Nah, dalam hidup ini kita percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Tapi saya bertanya, sudahkah Anda siap untuk melalui setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi? Itu jawaban yang sangat penting. Saya memberikan tema pagi hari ini, apa yang kita akan sama-sama renungkan adalah sebuah langkah yang mengubah keadaan, yaitu proses itu sendiri. Kita seringkali mengeluh tentang beratnya hidup. Kita seringkali mengeluh tentang sepinya usaha dan pekerjaan kita. Kita seringkali mengeluh kenapa anakku gak pinter-pinter. Tapi kita sering lupa. Ada langkah yang harus kita lakukan untuk mengubahkan keadaan tersebut. Kita belajar dari kitab 2 Raja-Raja
pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Bapak Ibu yang terkasih jemaat Tuhan, bisa tetap pada monitor kalau Anda mengikuti secara live streaming. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim. Misraim itu sebutan lain untuk Israel. Ini Yehuda. Ya, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi untuk menghadap, untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan. Pada satu ketika Raja Aram mengirim begitu banyak pasukan dan mengepung kota Samaria. Pada waktu itu yang menjadi raja adalah Raja Yoram. Dan ketika sebuah kota dikepung, apa yang terjadi dengan orang-orang dalam kota tersebut? Tentunya orang-orang dalam kota tersebut akan kekurangan logistik, akan kekurangan bahan makanan. Mereka ada dalam sebuah ketakutan yang sangat besar. Satu kali raja mengirim orang kepada Nabi Elisa dan berkata, bagaimana kata Tuhan? Dan Elisa berkata, besok pada waktu seperti ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Kalau melihat keadaan tersebut, kita bisa melihat betapa sukarnya orang itu hidup di dalam kota yang terkepung. Tapi pada akhirnya di ayat yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-6. Ada 4 orang kusta yang tadinya tidak dianggap orang. Karena itulah mereka harus tinggal di luar kota. Karena mereka dianggap najis. Dan ketika dalam kota terjadi kelaparan, tidak mungkin orang bisa mengirim mereka makanan. Sementara di pihak lain ada tentara Aram. Tapi kita melihat
Satu kejadian yang tidak pernah diduga. Bukan tentara yang besar. Bukan pasukan yang banyak dari Misraim. Bukan pasukan yang banyak dari orang-orang Het. Tapi hanya 4 orang kusta yang dipakai Tuhan untuk mengubah keadaan. Inilah yang harus kita pelajari bagi hari ini. Bagaimana kita bisa memiliki langkah yang mengubah keadaan. Saya memberikan 2 kunci untuk kita memiliki langkah yang dapat mengubah keadaan kita masing-masing. Apa yang dilakukan oleh orang kusta tersebut, ketika mereka berunding dan mereka berpikir satu dengan yang lain, toh kalau kita mesti tunggu makanan dari dalam kota, kita pun gak akan dapat. Toh kalau kita mesti lihat orang Aram ada di sana, kita pun akan mati. Dan mereka berkata satu dengan yang lain, jadi percuma kita diam di sini. Lebih baik kita memilih, kita mati di sini atau kita melakukan sesuatu. Kalau kita melihat keadaan kita hari ini, rasanya bukan satu orang saja yang mengeluh dan merasa susah. Mungkin orang seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia, mengalami hal yang sama. Sulit usaha, sulit bekerja, sulit cari makan. Sekolah pun jadi sulit karena mesti online. Tapi kita hari ini tetap bisa menjadi berkat. Kita hari ini tetap bisa menjadi sukses. Kita hari ini tetap bisa bersuka cita. Kita hari ini tetap bisa menerima berkat Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh orang kusta tersebut, 4 orang kusta itu kemudian memilih untuk pergi ke tengah-tengah tentara Aram. Sekalipun mereka tahu mungkin mereka akan mati di sana. Jadi apakah keputusan yang akan mengubah keadaan tersebut? Yang pertama, kita perlu yang namanya keberanian. Kita perlu yang namanya keberanian. Kenapa keberanian begitu penting? Sampai Amsal 24 ayat 10 berkata, ketika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ketika kita hanya melihat pandemi ini begitu menyusahkan dan kemudian kita tawar hati, kita takut, kita putus asa, kita nggak pandang Tuhan, maka kecillah kekuatan kita. Tapi ketika dalam pandemi ini kita berani untuk beriman, kita berani untuk percaya dan kemudian kita melakukan sesuatu, Tuhan pasti menyertai setiap langkah kita. Amin. Ini yang kita perlu Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Milikilah keberanian di dalam hati kita masing-masing. Bukan karena kita kuat. Bukan karena kita pintar. Bukan karena kita memiliki apapun. Tapi kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Keberanian itu harus kita jaga. Saya sering tanya pada pendeta Vin, gimana Om keadaan pekerjaan? Aduh Pak Adi, kalau saya pergi belanja ketemu orang banyak. Kalau Om Vin gak berani ke sana, ya mungkin pekerjaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Pak Adi gimana keadaan pelayanan? Aduh saya takut ya kemana-mana. Emang gak bisa jalan. Tapi waktu kita percaya bahwa Tuhan menyertai apa yang kita lakukan sekali kita waktu kita berjalan di dalam kehendak-Nya, maka Tuhan akan melindungi, menjaga, Tuhan akan memberkati apa yang kita lakukan. Amin. Saya membedakan antara keberanian dan ceroboh. Keberanian yang berhikmat, keberanian yang bijaksana, maka iman akan bekerja di situ. Amin. 4 orang kusta tersebut berkata begini, jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, pada dalam kota ada kelaparan, maka kita akan mati di sana. Bukan hanya mati, mungkin dilempari batu karena mereka dianggap najis. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. 4 orang kusta tersebut membangkitkan keberanian di dalam hati mereka masing-masing dan kemudian mereka mulai melangkah. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah memakai kita untuk kemuliaan-Nya sebelum kita melangkah dan melakukan sesuatu.
Amin. Iman hanya akan bekerja ketika kita melakukan sesuatu dalam kehendak Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Saya tidak berkata doa tidak penting. Doa sangat penting. Tapi doa yang sudah kita naikkan harus kita lanjutkan dengan sebuah langkah iman. Bekerja, berkarya, belajar, membuat sesuatu. Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Kalau hari ini mungkin engkau baru diberhentikan dari sebuah pekerjaan. Apakah hidupmu akan berhenti? Enggak. Kalau engkau tawar hati maka kecil kekuatanmu. Tapi kalau engkau berkata, mungkin aku berhenti dari satu pekerjaan, tapi Tuhan akan membukakan pintu yang baru bagiku. Maka kita akan melakukan sesuatu dengan keberanian dan Tuhan menyertai kita dengan kekuatan yang ajaib. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara. Apapun yang hari ini kita terjadi dalam hidup kita masing-masing. Mungkin tadinya kita putus asa seperti 4 orang kusta tadi. Tapi kemudian dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka membangkitkan keberanian dalam hati mereka dan mereka melangkah ke tengah-tengah tentara Aram. Tuhan menyertai mereka. Orang-orang yang memiliki keberanian adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Amin. Sekalipun tembok kota dikepung, tapi jalan Tuhan tidak pernah dikepung. Saya percaya, mungkin satu kali pintu yang di hadapan kita tertutup. Tapi saya sangat percaya bahwa pintu itu tidak pernah terkunci. Waktu tangan Tuhan membukakan pintu itu, maka kita akan bisa melewatinya. Ayat yang biasa kita dengar Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mulai dalam doa. Kita mengharapkan sesuatu dengan iman, kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita membuktikan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari sebuah langkah iman yang mengubah keadaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Anda bertanya apa yang saya bisa buat di tengah pandemi? Banyak hal engkau bisa buat. Kalau engkau seorang mahasiswa, belajarlah baik-baik, lakukan sesuatu, engkau tetap bisa berprestasi. Kalau engkau seorang pengusaha, saya yakin Tuhan akan memberi engkau hikmat untuk membuat sesuatu yang baru. Kalau engkau seorang pedagang, maka Tuhan akan memberikan engkau hikmat untuk engkau menghasilkan sesuatu lewat daganganmu. Kalau engkau seorang guru, engkau seorang pengajar, maka Tuhan akan memberikan engkau hikmat untuk mengajar dengan efektif di tengah-tengah segala keterbatasan. Jadi langkah yang mengubah keadaan harus dimulai dengan hati yang dipenuhi dengan keberanian. Bukan keberanian yang sembrono, bukan keberanian yang ceroboh, tapi keberanian yang didasari oleh iman kepada Tuhan. Dan yang kedua, langkah yang mengubah keadaan harus disertai dengan yang namanya kepedulian. Kenapa itu penting? Banyak orang menjadi sukses, banyak orang menjadi kaya, banyak orang menjadi hebat. Tapi tidak banyak orang yang menjadi peduli satu dengan yang lain. Waktu keadaan berubah, waktu keadaan menjadi baik, Tuhan melihat kepada kita. Apa sih yang akan kita lakukan? Apakah kita berguna dalam pekerjaannya? Apakah kita bermanfaat buat sesama kita? Itu yang disebut dengan kepedulian. 4 orang kusta tadi, setelah mereka ada di tengah-tengah perkemahan tentara Aram, dan mereka melihat semua barang ada, tentaranya pergi, dan mereka tahu mereka bisa menguasai semua. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut, tidak pantas yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Ketika dia masuk ke dalam perkemahan tentara Aram, tentara itu enggak ada. Mereka lihat roti, mereka makan kenyang. Mereka melihat emas, mereka simpan. Kadangkala juga begitu buat kita. Waktu kita tadinya susah menjadi senang, kita mau puaskan apa yang kita mau. Waktu tadinya kita miskin, kita menjadi kaya, kita akan beli apa yang kita suka. Waktu Tuhan mengubah keadaan kita, pernahkah kita berpikir, aku sekarang sudah kaya. Aku sekarang sudah sukses.
aku sekarang sudah pintar. Apa yang aku bisa lakukan buat orang lain. Itu yang disebut dengan kepedulian. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja ketika kita melangkah dengan keberanian. Kuasa Tuhan akan bekerja waktu kita menjadi aliran kuasanya bagi kehidupan orang lain. Amin. Saya sangat yakin bahwa kita semua akan mengubah keadaan ini. Bagi hidup kita pribadi lepas pribadi, rumah tangga dalam rumah tangga. Saya selalu pegang firman Allah. Orang benar tidak akan ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Dia akan terus menjadi berkat. Jadi langkah yang mengubah keadaan harus kita mulai dari diri kita sendiri. Bangkitkan keberanian. Bos belum kasih libur kerja. Pandemi, penyekatan, tapi bos suruh saya masuk. Menguatkan hati. Membangkitkan keberanian. Usaha sepi, semua susah buat sesuatu. Saya percaya, kadangkala keadaan yang kita mau tidak seperti yang kita harapkan. Kita berharap waktu PPKM perusahaan kasih kita libur. Nyatanya enggak tuh Pak Roni. Nyatanya enggak. Tapi kita bersyukur. Kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan menggandeng kita, Tuhan memampukan kita. Karena itu lagu yang tadi yang pertama itu menyentuh buat saya. Dia Allah Immanuel. Kita bertahan dalam kesesakan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat. Tapi karena dia Allah Immanuel. Kepedulian itu dalam hidup kita masing-masing akan membuat kita memiliki belas kasihan pada orang lain. Sekalipun tidak banyak yang kita punya, tapi kita bisa memberi, lakukan. Semua orang susah. Anda susah, orang lain susah. Tapi apakah karena kesusahan kita, Tuhan tidak bisa menjadikan kita saluran berkat-Nya? Pasti bisa. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 4 orang kusta yang kelaparan, 4 orang kusta yang terancam mati, kemudian menjadi orang kusta yang kekenyangan. 4 orang kusta yang banyak harta bendanya. Dan 4 orang kusta itu memikirkan orang lain. Jadi 2 kunci yang kita harus miliki supaya dalam hidup ini kita punya langkah yang mengubah keadaan. Yang pertama, bangkitkanlah keberanian dalam hati kita. Kata kita beriman kepada Tuhan. Yang kedua apa? Setelah Tuhan memulihkan keadaan kita, setelah Tuhan menolong kita, maka milikilah kepedulian. Maka dunia akan berubah lewat orang-orang percaya. Amin. Waktu orang-orang tercekam dengan ketakutan, hadirlah orang-orang beriman yang menolong, yang mempedulikan mereka. Saya bersyukur lewat firman Tuhan yang saya pelajari, lewat Tuhan yang saya renungkan, dan kemudian saya bisa bagikan. Saya sendiri juga dikuatkan. Semua serba terbatas, pergerakan serba terbatas. Tapi apakah kita tidak bisa buat sesuatu? Ada 4 orang kusta di luar tembok kota Samaria. 4 orang kusta itu dianggap hina. 4 orang kusta itu dianggap menjijikkan. 4 orang kusta itu dianggap tidak berarti. 4 orang kusta itu dianggap tidak mungkin bisa melakukan sesuatu. Tapi apa yang terjadi? 4 orang kusta tersebut Tuhan pakai untuk masuk di tengah-tengah tentara Aram. Di mana orang yang gagah berani gak berani ke sana. 4 orang kusta yang putus asa tadinya berani masuk ke sana. Dan 4 orang kusta tersebut hari ini kita baca dalam sejarah. Hari ini kita baca di dalam kitab suci. Ada 4 orang kusta yang pernah jadi pahlawan. Saya percaya kalau orang kusta tadi tidak pergi ke tengah-tengah tentara Aram dan diam di situ mati kering. Hari ini tidak akan pernah disebut 4 orang kusta.
Tapi mereka yang hina, Tuhan menjadikan menjadi mulia. Hidup kita Bapak Ibu Saudara, yang hari ini mungkin sedang terpuruk, Tuhan bisa menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Karena ada satu firman Allah berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Keterbatasan kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 1 Korintus 1, 27, 28. Langkah yang mengubah keadaan harus dimulai dari sebuah keberanian. Dan harus diakhiri dengan sebuah kepedulian. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan bagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kita semua.